Halo, assalamualaikum para pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang sedang berjuang tetaplah semangat walaupun itu sulit. Yakinlah, usaha sekecil apapun yang kalian lakukan hari ini pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Salam hangat untuk semua pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membahas tentang alur film yang berjudul Prince of Persia. Film ini dirilis pada tahun 2010. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Seperti biasa, scene diawali dengan seorang anak kecil yang terlihat seperti sedang latihan parkur. Akibat terlalu sering melompati atap rumah warga, warga pun banyak yang merasa resah sebab atap rumah mereka pada bocor oleh anak itu. Dan warga pun kompak melaporkan anak itu kepada penjaga istana. Tidak butuh waktu lama bagi para penjaga istana untuk menemukan si kecil gesit, irit dan bandel itu. Udah kayak iklan motor aja anjing. Ketika penjaga istana hendak menghukumnya, beruntung bagi si kecil itu, sang raja berserta rombongan sepertinya baru saja pulang jalan-jalan sore dan melintas di daerah tersebut. Seketika seluruh aktivitas di sekitaran daerah itu pun mendadak terhenti. Penjaga yang melihat kedatangan sang raja, ia pun buru-buru memberikan hormat. Raja itu sendiri bernama Pak Asep, dan ini adiknya yang bernama Pak Bona. Pak Asep yang sudah melihat aksi si kecil itu dari kejauhan, lantas ia pun bertanya kepada si kecil itu, siapakah namanya dan di mana orang tuanya. What is your name, boy? Dastan. Ferris. Dastan pun hanya bisa tertunduk ketika Pak Asep menanyakan kedua orang tuanya. Ya, benar saja, ternyata Dastan adalah seorang anak yatim piatu. Melihat bakat terpendam yang dimiliki Dastan, Pak Asep pun memutuskan untuk mengadopsi Dastan menjadi anaknya. A son with no royal blood else at work that day. Dan 15 tahun kemudian, terlihat dari kejauhan satu peleton pasukan kerajaan yang sedang melakukan perjalanan. Sepertinya mereka sedang menuju ke suatu tempat, dan ini adalah pemimpin dari pasukan tersebut. Ia bernama Pangeran Tus, dan ini adiknya yang bernama Garsif. Terlihat Pak Bona juga bersama dengan mereka. Di bagian lain, Dastan si kecil yang dulu gesit, irit dan bandel sekarang sudah dewasa. Ia sekarang telah menjadi ketua pemuda di kampungnya. Walau sudah menjadi ketua pemuda, kenakalannya masih tetap saja sama. Terlihat ia sedang melakukan permainan adu tinju terkuat di bumi bersama teman-temannya. Lanjut pada malam hari, terlihat Tus, Garsif, dan Dastan sedang duduk bersama. Ternyata mereka semua sedang mengadakan rapat. Menurut informasi dari cepu Pak Bona, ada kerajaan lain yang dengan sengaja memproduksi senjata secara diam-diam untuk menyerang kerajaan mereka. Sekedar informasi, Pangeran Tus sendiri adalah pangeran pertama di kerajaan Pak Asep, dan Garsif sebagai pangeran kedua. Sementara Dastan sendiri adalah pangeran ketiga. Bisa dibilang mereka adalah trio bersaudara. Kembali lagi, Pangeran Tus yang mengetahui hal itu, ia pun menginstruksikan Garsif untuk menyerang kerajaan yang sudah berani menargetkan kerajaan ayahnya. Dastan yang tidak setuju kalau penyerangan itu dipimpin oleh Garsif, lantas ia pun meminta kepada Tus. Well, if that's your decision, then let me go in first. Ever eager. Bukannya mendapatkan izin, Dastan malah jadi bahan tertawaan. Tus yang merasa Dastan belum cukup umur, ia pun tidak memberikan izin kepada Dastan untuk melakukan penyerangan. Lanjut pada esok hari, di mana semua orang telah berkumpul untuk melakukan penyerangan. Tapi lagi-lagi wataknya yang sudah nakal dan berani sejak kecil, Dastan pun bersama teman-temannya dan prajurit kerajaan terlihat sedang mengendap-endap di balik rerumputan. Where's Dastan? Benar saja, ia pun berniat untuk menyerang secara diam-diam di bagian lain kerajaan tersebut. Dan beginilah aksi Dastan. Have you been drinking? Bagaikan Spiderman, tak ada jaring, bambu pun jadi. Dengan lincahnya ia memanjat tembok dan bergelantungan di antara anak panah seperti keras sakti. Dengan sekejap Dastan pun telah berhasil menerobos ke dalam istana. Karena prajurit musuh tidak berfokus di bagian ini,
Dastan dan rekan-rekannya dengan mudah melumpuhkan pertahanan musuh. Di bagian lain kerajaan itu, ketika Tus dan yang lainnya bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja mereka melihat api obor dari gerbang yang berbeda. Benar saja, itu adalah kode dari anak buah Dastan. Tidak butuh waktu lama bagi Tus untuk berpikir. Ia pun langsung mengarahkan seluruh prajurit ke gerbang tersebut. Glory to the Eastern Gate! Di bagian terdalam istana sendiri terlihat seorang wanita yang sedang dikawal dengan beberapa prajurit kerajaan. Terlihat kepanikan di wajah wanita tersebut. Benar saja, wanita itu adalah pemimpin dari kerajaan yang sedang diserang. Sebut saja nama wanita itu Putri Tamina. Ia adalah seorang ratu sekaligus pemimpin dari kerajaan tersebut. Putri Tamina yang panik melihat istananya telah dijebol. Seketika ia pun mengumpulkan para sesepuh yang berada di istana. Dengan instruksinya, Putri Tamina menyarankan agar semua orang segera mengungsi dari istana karena pertahanan istana telah dijebol oleh pasukan musuh. Berkat taktik Spider-Man dan combo keras sakti dari Dastan, Tus dengan sangat mulus memasuki istana tanpa hambatan apapun. Seketika prajurit musuh pun dilumpuhkan. Di bagian lain, Pak Sep yang mendengar kabar kalau trio bersaudara telah berhasil menguasai istana Alamut, dengan rasa tidak percaya dan emosi, ia pun langsung bergerak menuju ke istana itu. Sementara itu, terlihat Putri Tamina yang sedang dikelilingi oleh Tus dan pasukannya. Merasa tidak berdaya, ia pun pasrah kalau istananya diacak-acak oleh pasukan tersebut. Tus yang mendengar kabar kalau Putri Tamina ini sangat cantik, ia pun penasaran dan ingin membuktikannya sendiri. Apakah putri ini benar-benar cantik atau hanya sekedar rumor belaka? So for once the stories are true. Join hands with Persia's future king. I'll die first. Setelah mengetahui kalau putri itu benar-benar cantik, niat membunuh di hati Tus pun menjadi goyah dan ia pun menawarkan kepada putri itu kalau ia masih ingin tetap hidup, ia harus menikah dengannya. Tapi Putri Tamina yang tidak sudi menikah dengan orang yang telah memporak-porandakan istananya. Ia pun memilih lebih baik mati daripada harus hidup bersama orang tersebut. Tus yang merasa malu dan tersinggung karena telah ditolak di hadapan begitu banyak prajuritnya, seketika niat membunuh di hatinya melonjak seperti air tsunami. That can be arranged. Tepat ketika Putri Tamina hendak dieksekusi, ia pun tak sengaja melihat kedatangan Dastan. Alangkah terkejutnya Putri Tamina melihat benda yang berada di pinggang Dastan. Sontak ia pun dengan seketika berubah pikiran. Prince Tuss, promise me the people of Alamut will be treated with mercy. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Tus langsung menyetujui permintaan dari Putri Tamina. Dastan yang sedikit merasa aneh melihat Putri Tamina, ia pun hanya bisa berdiam diri. Begitupun sebaliknya, Putri Tamina juga merasa sangat kaget melihat benda yang berada di pinggang Dastan. Bagaimana tidak, sangat jelas diingatannya kalau benda tersebut sebelumnya telah dititipkan kepada orang kepercayaannya. You know what you must do. Ternyata ketika orang kepercayaannya itu hendak melarikan diri dari istana, tanpa sengaja ia bertemu dengan Dastan di tengah jalan dan adu mekanik di antara mereka pun tak terhindarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Dastan untuk mengalahkan prajurit itu. Dastan pun lantas mengambil sesuatu benda yang sebelumnya terlihat jelas kalau prajurit itu mencoba untuk meraih benda tersebut. Ternyata benda yang terbungkus dalam kain merah itu adalah sebuah belati. Karena bentuk gagangnya yang sangat unik, lantas Dastan pun menyimpan belati tersebut. Scene pun berpindah. The decision and its consequences rest with me. My troops! Pak Asep yang telah sampai di istana Alamut, ia pun langsung bergegas menuju ke aula utama untuk menemui Tus. Di sini Pak Asep yang tidak mengerti dan sama sekali tidak tahu kenapa Tus bisa menyerang kerajaan Alamut. Alih-alih mendapatkan ucapan selamat, Tus pun malah mendapatkan omelan dari Pak Asep. Tapi Tus mencoba membela dirinya, mengatakan kalau kerajaan Alamut sedang memproduksi senjata besar-besaran untuk menyerang kerajaan kita. Tapi Pak Asep yang tidak percaya akan hal itu, ia pun meminta Tus untuk membuktikan perkataannya. Dan Tus pun berjanji kepada Pak Asep kalau ia akan membuktikan setiap ucapannya. Dan ia juga berjanji sebelum bisa membuktikan semuanya, ia tidak akan muncul di hadapan Pak Asep.
I vow I will not stand before you until I hold proof of Alamet's treachery. Dan setelah menyelesaikan urusan dengan Pak Asep, terlihat di sini Tus yang sedang mencari keberadaan Dastan. Dastan yang merasa bersalah telah mengabaikan perkataan Tus, lantas ia pun langsung meminta maaf kepada Tus atas kelakuannya. Tapi Tus malah memuji tindakan Dastan. Dia merasa tindakan Dastan sudah sangat tepat dan tidak perlu ada yang dimaafkan. Tidak lupa juga Tus menyampaikan kepada Dastan kalau Pak Asep baru saja datang dan sepertinya akan ada sedikit pesta untuk menyambut kedatangan Pak Asep. Dan ia pun menitipkan sebuah kado kepada Dastan agar kado tersebut diberikan kepada Pak Asep saat acara pesta nanti. Karena Tus tidak bisa memberikan kado itu secara langsung sebab ia telah berjanji kepada Pak Asep sebelumnya kalau tidak akan muncul sebelum membuktikan semuanya. Tidak lupa juga Tus berpesan kepada Dastan agar memperkenalkan Putri Tamina kepada Pak Asep sebagai calon istrinya. Scene pun berpindah, terlihat semua orang sedang merayakan kemenangan atas penyerangan tersebut. Terlihat juga Pak Asep yang disambut dengan meriah oleh semua orang di aula itu. Tak lama kemudian Dastan pun datang bersama Putri Tamina. Dastan yang telah merindukan Pak Asep, ia pun langsung memeluknya dan terlihat sangat jelas kalau Dastan sangat menghormati Pak Asep. Setelah sedikit berbincang-bincang, Dastan pun seperti teringat sesuatu dan ia pun lantas menyuruh beberapa penjaga untuk mengambil kado yang sebelumnya telah dititipkan kepadanya oleh Tus. Tanpa menunggu-nunggu, Dastan pun membuka kado tersebut yang ternyata itu adalah sebuah jubah anti badai. Jubah itu pun langsung dipakaikan kepada Pak Asep. Dan tidak lupa juga Dastan memperkenalkan Putri Tamina kepada Pak Asep kalau putri tersebut akan menjadi calon istri Tus yang berikutnya. Tapi Pak Asep yang mendengar pernyataan dari Dastan, sontak ia pun tidak menyetujui kalau putri tersebut menjadi istri dari Tus disebabkan karena Tus telah terlalu banyak memiliki istri. Sebaliknya Pak Asep malah menjodohkan Putri Tamina dengan Dastan. Sontak Dastan pun terkejut mendengar pernyataan dari Pak Asep. Princess of Alamet will be your first wife. Tak lama setelah itu, tanpa disangka-sangka oleh semua orang, hal mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba saja jubah yang dipakai oleh Pak Asep mengeluarkan asap seperti sedang terbakar. Seketika Pak Asep pun tumbang. Melihat Pak Asep yang tumbang, beberapa penjaga mencoba untuk menolongnya. Baru saja penjaga itu ingin melepaskan jubah Pak Asep, tangan mereka pun seperti ikut terbakar setelah menyentuh jubah tersebut. Garsif yang melihat ayahnya tak berdaya, ia pun dengan refleks mencoba melepaskan jubah itu. Tapi lagi-lagi tangannya juga ikut terbakar. Melihat kalau jubah itu telah diberi mantra pembakaran, sontak ia pun berteriak kepada Dastan karena Dastanlah yang telah memberikan jubah tersebut. Seketika Dastan pun dikepung oleh para prajurit kerajaan. Merasa bukan ia yang memberikan mantra itu, Dastan pun berusaha melawan dari kepungan para prajurit. Melihat Dastan yang ingin kabur, Putri Tamina pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu karena ia tidak ingin kehilangan jejak Dastan sebab benda pusaka milik kerajaannya ada pada Dastan. Ia pun berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut dan kedua orang itu pun melakukan pelarian bersama. Lanjut pada malam hari, terlihat di sini Dastan dan Putri Tamina sedang bersembunyi dari kejaran para prajurit kerajaan. Dastan pun curhat kepada Putri Tamina kalau bukan dia yang meracuni ayahnya karena jubah tersebut adalah titipan dari Tus. Melihat Dastan yang sepertinya panik, Putri Tamina pun mencoba menghibur dan meyakinkannya. Perlahan tapi pasti, Putri Tamina pun mendekati Dastan dan inilah yang terjadi. I believe you, but I have a better solution. Did you see that? Baru disinilah Dastan mengerti kenapa Tus menyerang kerajaan Alamut. Itu semua bukan karena pemberontakan, melainkan karena belati yang ada padanya. Belati itulah yang diincar dari penyerangan tersebut. Sebab belati itu memiliki kekuatan yang bisa membalikkan waktu. Dan Tus ingin memiliki belati itu karena ia ingin menjadi raja sejati di kemudian hari. Seketika Dastan pun berniat untuk memberitahukan kepada Pak Bona apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi Putri Tamina pun memperingati Dastan
agar tidak melakukan hal itu, karena jika belati itu berada di tangan yang salah, maka akan ada hal yang sangat mengerikan yang akan terjadi. Lanjut keesokan harinya, diperlihatkan kalau mereka berdua sedang melakukan perjalanan untuk menghindari dari kejaran para prajurit. Terpaksa mereka pun harus memutar jalan ke bagian lain. Di tengah perjalanan, Putri Tamina yang terus mengoceh di belakang Dastan, tanpa sengaja ia pun menyinggung perasaan Dastan dengan perkataannya. Sontak Dastan pun terlihat tidak senang dan mengungkapkan siapa dia yang sebenarnya. You know, you really walk like one. He took me in, he gave me a family, he gave me a home. What you're looking at is the walk of a man who just lost everything. Dan tibalah mereka di suatu tempat yang bernama Lembah Budak. Seperti biasa, Putri Tamina masih saja mengoceh di sepanjang perjalanan. Tapi sebaliknya, Dastan sama sekali tidak memperdulikan ocehan tersebut. Merasa diabaikan, Putri Tamina pun lantas berpura-pura pingsan. Tamina, can you hear me? Terlihat Dastan yang cukup lama tak sadarkan diri akibat hantaman yang diberikan oleh Putri Tamina sebelumnya. Tak lama setelah Putri Tamina berhasil kabur, tiba-tiba saja Dastan dikelilingi oleh beberapa orang. Ya, benar saja, itu adalah kelompok penguasa yang berada di lembah tersebut. Kelompok itu dipimpin oleh seorang yang bernama Pak Amir dan prajurit terbaiknya yang bernama Seso. Seso pun lantas memperlihatkan kemampuannya di hadapan Dastan. Sontak Dastan pun kaget melihat kemampuan Seso yang sangat mahir dalam melemparkan pisau. Bagaimana tidak, pisau itu hampir saja membuat lato-lato miliknya terbelah menjadi dua. Di bagian lain, terlihat Putri Tamina yang sedang berusaha mengisi belati tersebut dengan pasir. Tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh kedatangan kelompok Pak Amir. Ternyata sebelumnya Dastan telah berhasil meyakinkan Pak Amir dan sepakat untuk membantunya mengejar Putri Tamina. Tibalah hari di mana Pak Asep ingin dimakamkan. Dastan yang sedang mengawasi dari kejauhan, ia pun berusaha untuk mencari celah agar bisa bertemu empat mata dengan Pak Bona. Setelah memberikan pesan kepada Pak Bona, disinilah Dastan menunggu kedatangan Pak Bona. Tak berselang lama, Pak Bona pun terlihat datang sendirian. Dan ia pun menceritakan yang sebenarnya. Kalau bukan dia yang meracuni ayahnya, jubah tersebut ia dapatkan dari Tus. Dan alasan kenapa Tus ingin menyerang kerajaan Alamut bukan karena pemberontakan, melainkan karena sebuah belati. Dengan sangat hati-hati, Dastan pun mengeluarkan belati tersebut dan memberikannya kepada Pak Bona. Karena ulah Tamina, Dastan pun tidak bisa berkata-kata. Merasa terdesak, Dastan pun tak sengaja melihat tangan Pak Bona yang seperti habis terbakar. Ia pun spontan menanyakan kepada pamannya itu, kenapa tangannya bisa terbakar. Dan Pak Bona pun dengan santai menjawab, From trying to pull the poison cloak off your father. Tapi di sini Dastan sangat ingat betul kejadian waktu itu. Yang mencoba melepaskan jubah ayahnya hanyalah prajurit kerajaan dan Garsif. Dastan yang tidak percaya begitu saja, ia pun mencoba mendekati pamannya itu. Tetapi ketika jarak mereka hanya beberapa langkah saja, tiba-tiba Dastan diserang oleh prajurit kerajaan. Seketika Dastan pun langsung sadar kalau Pak Bona lah dalang dibalik semua kejadian pahit ini. Sekali lagi Dastan pun terlibat kejar-kejaran dengan prajurit kerajaan. Garsif yang mendapatkan berita kalau Dastan ada di sana, ia pun ikut serta mengejar Dastan. Terlihat Dastan yang sudah terpojok. Mau tak mau ia pun harus bertarung melawan Garsif. Garsif, I saw you go. Tapi dengan sangat mudah, Garsif pun dikalahkan oleh Dastan. Ketika Garsif tak berdaya mengimbangi kemampuan bertarung Dastan, ia pun hanya bisa pasrah di tangan Dastan. Seketika Dastan meninggalkan Garsif begitu saja. Dan sebelum Dastan pergi, ia menyampaikan kepada Garsif kalau bukan dia yang meracuni ayahnya. Scene pun berpindah. Pak Bona yang merasa terancam oleh Dastan, lantas ia pun menyewa pembunuh bayaran. Ia berniat untuk menghabisi Dastan sebelum Dastan mengungkapkan semuanya. Kelompok itu dikenal dengan nama Assassin.
Kelompok ini sangat berbahaya karena terkenal cukup sakti, bahkan saking saktinya ia bisa mengendalikan Snake. Adegan pun kembali berpindah. Tak butuh waktu lama bagi Dastan untuk menemukan Putri Tamina. Tapi di saat yang bersamaan, badai yang sangat besar pun terlihat dari kejauhan sedang menuju ke arah mereka. Dastan yang tidak ingin mengambil risiko memutuskan untuk berkemah dan menunggu badai itu berlalu. Disinilah Putri Tamina menceritakan asal-usul belati tersebut dan kekuatan yang sangat mengerikan dari belati itu. Long ago, the gods looked down on man and saw nothing but greed and treachery, destroying everything in their path. One young girl begged the gods to give mankind another chance. Dastan yang sebelumnya telah mendengar cerita Putri Tamina, ia pun memutuskan untuk membantu Putri Tamina mengembalikan belati tersebut ke tempat asalnya. I'm coming with you. You're going to help me. Perjalanan mereka pun sekali lagi dimulai. Di tengah perjalanan mereka pun menemukan sebuah oasis dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Tiba-tiba saja kelompok Pak Amir sudah mengepung mereka. We've been tracking you for a week. Yes. You alright? She's not bad. Sebelumnya Pak Amir memang membantu Dastan mencari Putri Tamina, tapi ketika Dastan berada di tempat Pak Amir, ia pun mengacaukan tempat tersebut dan membuat Pak Amir mengalami kerugian yang sangat besar. Sejak saat itu, Pak Amir pun bertekad untuk memburu mereka. Di bagian lain, terlihat kelompok asasin yang juga sedang bergerak mencari keberadaan Dastan. Tak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk menemukan lokasi Dastan. Saat malam tiba, kelompok itu pun melancarkan serangan jarak jauh. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelompok itu sangat ahli dalam mengendalikan Snake. Terlihat Snake kelompok asasin itu pun bergerak mendekati lokasi Dastan. Tapi di sini mereka tidak mengincar Dastan, melainkan mengincar belati mesin waktu. Dan kebetulan belati tersebut sekarang berada di tangan Seso. Seso pun menjadi incaran Snake tersebut. Ketika Snake itu hendak menggigit Seso, beruntung Dastan sadar dan langsung membunuh Snake tersebut. Tapi Snake kiriman dari kelompok asasin tidak hanya satu. Situasi pun langsung berubah kacau. Dastan yang dalam posisi terikat meminta kepada Seso agar melepaskan ikatannya. Seso yang sebelumnya diselamatkan oleh Dastan tanpa ragu pun membuka ikatannya dan mengembalikan belati milik Dastan. Karena telah terpojok, Dastan pun memanfaatkan kekuatan dari belati tersebut. Dengan sangat mudah, Dastan pun menghabisi seluruh Snake tersebut. Melihat tempat itu tak lagi aman, mereka pun memutuskan untuk pergi sesegera mungkin dari tempat tersebut. We have to get out of here. Pak Amir yang tadinya menyekap Dastan, sekarang terlihat mereka sedikit lebih akrab karena Dastan telah menyelamatkan ia dan kelompoknya. Pak Amir yang penasaran soal kejadian semalam, ia pun bertanya kepada Dastan. What happened last night? Those vipers were controlled by Hassansis. Kalau Snake tersebut adalah kiriman dari kelompok asasin yang sedang mengincar dirinya. Pak Amir yang tidak ingin menambahkan masalah dalam hidupnya, ia pun memutuskan untuk tidak mengikuti Dastan. We can't stop. Well, perhaps you can't, but we can. Tapi dengan liciknya, Putri Tamina segera merayu Pak Amir. Kalau dia dan kelompoknya bersedia menemani, maka akan ada imbalan untuk mereka semua. Karena lokasi yang mereka tuju kali ini terdapat emas yang sangat banyak di tempat itu. Seketika mendengar kata-kata emas, pendirian Pak Amir pun goyah dan ia pun bersedia menemani mereka berdua. There's gold at the temple. More than 10 horses can carry. Dan scene pun berpindah. Sekarang mereka telah sampai di lokasi tujuan. Alangkah terkejutnya mereka semua kalau semua orang berada di sana telah dibantai oleh kelompok asasin. Putri Tamina yang mengetahui orang-orang di sana telah dibantai, ia pun sangat syok dan sangat marah. Tak lama setelah mereka berada di sana, terlihat dari kejauhan para prajurit kerajaan juga telah menemukan lokasi mereka. Seketika mereka pun dikepung oleh prajurit kerajaan. Di sini Dastan yang tak bisa melawan hanya bisa mencoba meyakinkan Garsif kalau bukan ialah yang membunuh ayahnya. Dan Dastan pun memberitahukan kepada Garsif
kalau Pak Bona lah dalang dibalik semua kejadian ini. Dan Dastan pun menyampaikan kepada Garsif kalau Pak Bona menyewa kelompok asasin untuk membunuhnya. Want me silenced? A trial would be too public. Tanpa keraguan di mata Garsif, antara percaya tidak percaya dengan apa yang Dastan katakan. Karena sepengetahuan Garsif, kelompok asasin itu telah lama musnah. Tak lama setelah itu, terdengarlah suara rintihan dari prajurit yang berada di luar. Dan benar saja, semua yang dikatakan oleh Dastan langsung terbukti. Kelompok asasin juga telah menemukan keberadaan Dastan dan mereka pun langsung menyerang tempat tersebut. Akibat dari serangan tersebut, Garsif pun tak terselamatkan. Ia pun tewas terkena serangan dari kelompok asasin dan belati lorong waktu juga jatuh ke tangan mereka. Terlihat Dastan yang sangat sedih atas kematian Garsif. Ia pun memutuskan untuk merebut kembali belati itu dan memberitahukan kepada Tus apa yang sebenarnya terjadi. Where will you go? To Alamut. Itulah satu-satunya cara agar bisa menghentikan Pak Bona. Tapi bukanlah perkara mudah bagi Dastan untuk menerobos dan bertemu dengan Tus, karena statusnya sendiri adalah buronan nomor 1 saat ini. What? Di sini Seso yang sepertinya juga merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Dastan. Ia pun memilih untuk mengikuti Dastan dan membantunya merebut kembali belati tersebut. Seso yang merasa berhutang nyawa kepada Dastan karena telah menyelamatkannya di malam di mana mereka diserang oleh kelompok asasin tersebut. Dan scene pun berpindah. Di sini Putri Tamina mendapatkan informasi kalau Tus berada di aula utama dan belati itu dijaga ketat oleh beberapa penjaga. Dan yang paling berbahaya, belati itu dijaga oleh anggota asasin yang mempunyai keahlian dalam melemparkan pisau. Tidak ada satupun yang bisa mendekat dalam jarak 10 meter. Seperti memiliki kemampuan yang sama dengan Seso, Seso pun mengajukan dirinya untuk mengambil belati tersebut. Some don't need to get that close. Benar saja, terlihat kemampuan penjaga itu tak kalah hebatnya dari Seso. Cukup lama pertarungan di antara mereka terjadi, tapi Seso yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ia tahu kalau penjaga istana datang, mungkin tak akan ada kesempatan baginya lagi untuk mengambil belati itu. Dengan pisau andalannya, Seso pun berniat untuk mengakhiri pertarungan tersebut dengan sekali lemparan. Dan beginilah aksi adu mekanik di antara mereka. Benar saja, Seso pun berhasil membunuh penjaga tersebut dan berhasil masuk ke dalam tempat belati itu diletakkan. Tapi sebagai gantinya, ia pun terluka akibat dari adu mekanik tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, ia pun berusaha meraih belati tersebut. Tepat ketika ia berhasil mendapatkan belati itu, para penjaga pun langsung berdatangan. Dengan cepat, ia pun melemparkan belati itu keluar jendela. Sementara itu, Pak Amir dan Putri Tamina yang terlihat telah menunggu di luar, mereka pun terkejut karena belati itu tiba-tiba menancap di samping mereka. Di bagian lain istana, terlihat ketua asasin itu sedang melaporkan kepada Pak Bona kalau lokasi pasir waktu yang mereka cari selama ini telah ditemukan. Tapi sebaliknya, Pak Bona juga telah kehilangan belati itu. Tanpa belati itu, tidak ada gunanya pasir tersebut. Sementara itu, Dastan yang bersiap untuk menemui Tus, lagi-lagi ia diingatkan oleh Putri Tamina. Dengan tekad yang sudah bulat dan tak terbantahkan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, karena ia yakin hubungan persaudaraan antara dirinya dan Tus sangatlah kuat. Ia pun mempunyai keyakinan kalau Tus tak akan membunuhnya, dan Putri Tamina pun hanya bisa diam dan mengikuti dengan patuh di belakang Dastan. Terlihat di sini Tus dan beberapa pengawalnya sedang berjalan menuju ke aula utama. Tanpa disadari oleh Tus, Dastan pun telah berada di sana. Seketika Dastan pun dikepung oleh penjaga tersebut. Dastan yang tahu kalau ini akan terjadi, ia pun berusaha meyakinkan Tus kalau bukan dia yang meracuni ayah mereka, melainkan itu semua adalah ulah dari Pak Bona.
Dastan yang tahu kalau Tus tidak akan percaya begitu saja, ia pun lantas mengeluarkan belati lorong waktu. Dengan sisa pasir terakhir yang telah diberikan oleh Putri Tamina sebelumnya, ia pun berencana memperlihatkan kepada Tus kekuatan dari belati tersebut. Dastan hanya berpesan kepada Tus kalau ia ingin mengetahui yang sebenarnya, ia hanya cukup menekan tombol yang ada pada gagang belati ini. Tus yang masih tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Dastan, ia pun hanya bisa terdiam. Dastan yang tak ingin berbicara lebih banyak lagi, ia langsung menancapkan belati itu ke dadanya. Barulah di sini ia sadar kalau semua yang diucapkan oleh adiknya itu adalah benar. Tidak lama setelah itu, Pak Bona pun datang. Pak Bona yang melihat Tus telah mengetahui yang sebenarnya, ia pun dengan cepat menebaskan pedangnya ke leher Tus. Seketika Tus pun tewas di tempat. Dan Pak Bona pun mengambil belati yang ada di tangan Tus. Dengan segera ia pun bergegas pergi menuju ke pasir waktu yang telah ditemukan di dasar istana Alamut itu sendiri. Dastan yang tidak bisa berbuat banyak karena ia sendiri dihalangi oleh anak buah asasin. Tapi Putri Tamina yang dari tadi telah bersembunyi, ia pun langsung membantu Dastan. Dan asasin itu pun tewas di tangan Putri Tamina. Sekali lagi Dastan yang melihat saudaranya terbunuh oleh ulah Pak Bona. Dengan cepat Dastan dan Putri Tamina pun mengejar Pak Bona sebelum semuanya terlambat. Uncle Pure, we must hurry. Karena sebelumnya istana itu adalah milik Putri Tamina. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia pun menuntun Dastan melewati jalan rahasia yang langsung menuju ke dasar istana. Terlihat Dastanlah yang sampai terlebih dahulu di dasar istana. Karena minimnya pengetahuan tentang jalan rahasia tersebut, ia pun terpisah dari Putri Tamina. Tapi bahaya tidak berhenti sampai di situ. Seketika Dastan pun dihadang oleh ketua asasin, dan adu mekanik di antara mereka pun tak bisa dihindari. Terlihat di sini Dastan yang telah terpojok dari adu mekanik tersebut. Beruntung Putri Tamina datang tepat waktu. Ketika Snake peliharaan ketua asasin tersebut hendak menyerang Dastan, dengan sigap Putri Tamina pun meraih Snake tersebut dan mengarahkannya langsung ke wajah ketua asasin itu. Dastan yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia pun langsung menusuk ketua asasin itu dengan pedangnya. Dan ketua asasin itu pun tewas di dasar jurang. Tak lama setelah itu, terlihat Pak Bona pun telah sampai di sana. Dengan sigap Dastan pun mencegatnya. Sekali lagi, Dastan yang telah emosi melihat ulah dari Pak Bona, ia pun tak terkendali dengan langsung menyerang Pak Bona. Jelas Pak Bona bukanlah lawannya. Tapi karena kelicikan Pak Bona, ia pun berhasil menusuk Dastan dan seketika keadaan pun berpihak kepada Pak Bona. Di saat yang bersamaan, Putri Tamina pun maju dan menghadang Pak Bona. Jelas Putri Tamina tak mempunyai kemampuan bertarung seperti Dastan. Ia hanya bisa memperingati Pak Bona kalau hal yang akan dilakukannya adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup semua orang. Tapi karena ketamakan dan rasa serakah di dalam hatinya, ia pun tidak memperdulikan ucapan dari Putri Tamina. Karena baginya menjadi keluarga kerajaan saja tidaklah cukup. Yang ia inginkan adalah menjadi raja sejati. Dengan santainya ia pun melemparkan Putri Tamina langsung ke dasar jurang. Beruntung Dastan langsung menyambut Putri Tamina. Tapi sekali lagi Dastan dihadapkan oleh pilihan yang sangat sulit. Let me go. I'm not letting you go! Pak Bona yang tak lagi mendapatkan halangan, dengan cepat ia pun menancapkan belati itu ke pusaran pasir yang sangat besar. Dastan yang sudah terlambat menghentikan tindakan Pak Bona, lantas ia pun menekan tombol yang ada pada belati, agar segala tindakan gila Pak Bona bisa dibatalkan. Karena seperti yang kita ketahui, bagi siapapun orang yang menekan tombol belati itu pertama kali, maka ingatan dan segala kejadian pada orang itulah yang akan diulang. Dan benar saja, ingatan dan kejadian yang telah dilalui oleh Dastanlah yang berhasil masuk ke pasir waktu itu. Segera setelah itu, Dastan pun kembali ke waktu di mana pertama kali ia mendapatkan belati tersebut. Miss? You're here? Of course I'm here.
Dan ia pun melihat temannya yang sudah terbunuh sebelumnya hidup kembali. Seperti tak percaya, ia pun langsung bergegas mencari Tusk. Tak lama setelah itu, Dastan pun berhasil menemukan Tusk dan yang lainnya. Di sini ia menyampaikan kepada semua orang kalau tindakan untuk menyerang kerajaan Alamut adalah sebuah kesalahan. Tapi Dastan malah ditertawakan oleh semua orang. Sementara itu, Pak Bona yang tidak senang dengan ucapan Dastan langsung menghampirinya. Di sini Dastan yang telah mengetahui semua rencana Pak Bona, ia pun dengan lantang menyuarakan kalau senjata-senjata yang ditemukan itu adalah palsu dan menuduh Pak Bona yang telah merencanakan semua ini. Ketegangan di antara mereka berdua pun terjadi. Karena tidak ingin memihak siapapun, lalu Tusk pun memerintahkan agar mencari orang yang telah memberikan informasi soal senjata tersebut. The spy knows the truth. Find the spy! Bring him to me! Di sini Pak Bona yang merasa rencananya telah gagal total langsung menyerang Dastan. Love, respect, and family. You had what every man could ever dream of. Seperti sebelumnya, Pak Bona bukanlah lawan yang cocok untuk bertarung dengan Dastan. Dengan mudah Pak Bona pun dikalahkan oleh Dastan. Tapi di sini Dastan tidak membunuhnya, ia hanya ingin membatalkan rencana busuk dari Pak Bona. Walaupun telah kalah dalam pertarungan, ia masih saja licik seperti biasanya. Ketika Dastan berbalik dan ingin pergi meninggalkannya, ia pun berusaha untuk menusuk Dastan dari belakang. Tapi di sini Tusk dengan sigapnya, ia pun langsung menghentikan tindakan Pak Bona dan menghabisinya. Dan scene pun berpindah ke dalam istana Alamut. Terlihat di sini Tusk sedang berbicara kepada Putri Tamina. Ia secara langsung meminta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam karena telah menyerang dan merusak kerajaan Alamut. Sebagai gantinya, ia pun bersedia menanggung seluruh kerusakan yang telah terjadi di istana itu. Dan ia pun menyampaikan kepada Putri Tamina, hubungan antara kedua kerajaan akan jauh lebih baik dan lebih kuat jika kedua kerajaan itu terikat dalam ikatan pernikahan. Tapi di sini bukan ia yang ingin menikahi Putri Tamina, melainkan Dastanlah yang ia tunjuk sebagai calon mempelai pria dari kerajaannya. The true Prince of Persia. With me, Prince Dastan. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Yakinlah, karena yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan janganlah bersikap serakah karena itu akan membawa kita kepada kehancuran. Sekian dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton konten yang sama sekali jauh dari kata bagus ini. Karena Mimin sendiri juga masih belajar dalam merangkum dan menceritakan ulang alur sebuah film. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai ketemu di konten Mimin yang berikutnya.